Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir malam hari ini. Mungkin juga ada perwakilan dari Pak Sopati tadi saya lihat. Mas Sopati. Oh iya. Mas Rio. Rio ya. Rio Pak Rio mana? Terus mungkin juga ada dari Surakarta mungkin ya. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin saya nggak bisa hadir karena kebetulan di Jakarta saya harus menemani tim saya yang di Jakarta. Kebetulan saya juga ada satu klub Liga 3 di DKI, Jakarta United. Jadi kalau sebelum saya ambil alih itu namanya Persija Timur ya. Terus kita rubah jadi Jakarta United. Persija Timur. Nah, tahun lalu Jakarta United juara 1 Liga DKI, tapi gagal promosi ke Liga 2 karena waktu itu kita kekurangan pemain. Karena kan tahun pertama kita ambil alih Jakarta United, strategi kita waktu itu belum matang. Ternyata sebagian besar pemain kita dipakai untuk Porda. Jadi pada saat kita perlu, kita kekurangan pemain. Makanya di periode sekarang ini kita coba juga cari pemain dari Nusa Timur untuk ini. Saya cerita dulu Jakarta United ya sebelum nanti ke Persis Solo. Sekalian nanti menjelaskan kenapa saya kemudian memutuskan untuk mengambil alih saham mayoritas di Persis Solo. Jadi ketika kita membangun Jakarta United itu ide besarnya adalah bahwa seperti di liga-liga Eropa, Liga Inggris khususnya, kebetulan saya sangat mengidolakan Liga Inggris karena menurut saya liga terbaik di dunia itu Liga Inggris. Walaupun tim nasional Inggris sering kali gagal gitu ya, tapi liganya Inggris salah satu yang terbaik lah gitu. Dan saya rutin nonton klub idola saya dari zaman kuliah itu Arsenal. Bahkan saya beli tiket member season gitu loh. Jadi kalau pas saya ke London saya nonton, penonton itu di sebelah kiri kanan saya itu ya memang penonton musiman gitu loh. Yang kalau saya nonton di sebelah orang itu lagi, sebelah kiri orang itu lagi. Kecuali kalau dia pas lagi nggak ada di tempat atau dia pergi, dia kasih pinjam ke orang lain gitu, atau dia jual ke orang lain hanya untuk buat nonton aja. Nah, saya lihat fanatisme bola Inggris berhasil dikelola dengan baik, kemudian berhasil merubah sepak bola Inggris menjadi industri sepak bola. Nah, ini yang kemudian mengilhami saya ketika pertama kali mengelola Jakarta United. Nah, ini juga yang saya rencanakan akan saya lakukan terhadap Persis Solo. Artinya kita akan coba menerapkan prinsip-prinsip sepak bola modern, prinsip-prinsip industri sepak bola, yang itu nanti saya harapkan akan mendorong klub lain juga akan melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi ketika pertama kali beberapa bulan yang lalu Bang Mimi, ini abang saya, ngomong-ngobrol sama saya, nawarin, ini ada satu klub Liga 2 yang potensial, sahamnya mau dijual mayoritas. Nah, dari mana? Dari Bung Raja inilah informasi. Terus kita coba ketemu sama Pak Sigit selaku pemilik sebelumnya dan bicara. Nah, setelah saya sampaikan ke Pak Sigit visi misi saya bahwa saya ingin menjadikan Persis Solo ini super club, seperti kalau di Liga Spanyol tuh kayak Real Madrid atau Barcelona lah gitu. Dan saya juga mau bikin akademi bola. Dan saya lihat di Indonesia ini gak banyak klub yang punya akademi bola. Paling punya hanya sekedar sekolah bola aja gitu. Nah, Jakarta United walaupun klub Liga 3 dan bisa dibilang manajemennya baru yang kedua, kita udah bikin akademi sepak bola. Nah, sehingga nanti kita bisa, harapan kita dari akademi itu akan lahirlah bibit-bibit pemain nasional di masa depan. Nah, ini yang juga saya inginkan dari Persis Solo. Saya akan memperbaiki yang mungkin selama ini
masih saya lihat sebagai kekurangan gitu. Saya tidak ingin komentar masa lalu, saya hanya ingin berpikir ke depan aja. Saya pengen, kalau tadi Bung Raja masih malu-malu targetnya, kalau saya udah bilang saya pengen Persis Solo promosi ke Liga 1. Nah ini target saya. Jadi tadinya terus terang kita ingin pengalihan itu nunggu di babak 8 besar. Tapi saya lihat kok belakangan kalah terus gitu loh. Nah, terus saya diskusi sama abang saya, senior saya, udah aja ambil alih sekarang aja. Soalnya nggak ada waktu lagi kita, jangan sampai pada saat bener serah terima ke kita, ya Persis Solonya udah nggak masuk 8 besar, ini kan bahaya gitu loh. Kenapa saya bilang saya ingin meniru sepak bola Liga Inggris? Karena menurut saya itu salah satu role model yang bagus lah gitu loh. Kalau di Liga Spanyol itu kan yang dominan hanya Barcelona sama Real Madrid. Nah yang lain itu ya bisa dibilang kayak penggembira aja lah gitu loh. Nah kalau Liga Inggris itu sangat ketat persaingannya, dan hampir kayak tadi saya sama Bung Raja, Manchester City aja kalah sama Norwich City yang sebenarnya papan bawah gitu loh, pendatang baru gitu. Nah di Liga Inggris itu sedemikian kompetitifnya sehingga yang sering langganan juara juga belum tentu bisa benar-benar bisa menang sama klub debutan baru promosi gitu. Sehingga saya pengen dengan nanti misalnya Persis Solo kita bikin super club, artinya super club gimana? Saya pengen pelatihnya yang terbaik gitu loh, pemainnya yang terbaik. Kalau sekarang kan di Liga 2 belum memungkinkan kita pakai pemain asing karena regulasi PSSI yang tidak membolehkan. Nah, tapi setelah nanti kita mudah-mudahan promosi ya ke Liga 1, kita akan pakai pemain asing yang terbaik juga. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membangun sebuah sepak bola industri, yang saya bilang industri sepak bola itu harus kita bikin ekosistemnya. Kalau bahasa manajemen modern gitu, ekosistemnya itu seperti apa? Bola ini kan nggak berdiri sendiri. Selain ada pemain, ada manajemen, ada sponsor, ada juga supporter. Nah, saya makanya dari awal kenapa saya mendekati supporter, karena ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dari sepak bola. Liga Inggris itu mungkin mayoritas 60-70% penontonnya itu penonton musim, yang dia beli tiket itu terusan untuk satu musim. Artinya mereka itu udah, bahkan sebelah saya itu di Arsenal yang saya sering nonton bareng itu, dia 30 tahun nonton Arsenal. Tiap musim berikutnya dia selalu beli tiket terusan, dan kalau dia nggak bisa nonton dia kasih orang buat nonton, dipinjemin tiketnya gitu. Itu kan kayak elektronik tiket gitu, kayak e-tol kayak gitu smart card gitu, tinggal ditempel gitu, gerbangnya kebuka. Nah, ikatan antara supporter sama klub itu sedemikian kuat gitu loh. Nah, kita nanti akan juga memberdayakan supporter-supporter sehingga ada istilahnya itu simbiosis mutualisme lah. Kita atur misalnya ya, kita bikin tiket terusan satu musim buat supporter dengan harga yang lebih murah daripada yang non supporter. Nanti kan kita coba bikin kerjasama yang bagus lah. Seperti apa bentuknya nanti kita bisa diskusikan ke depan gitu. Nah di samping itu juga kita pengen ada perbaikan juga dari sisi pengelolaan bola gitu ya. Kemudian kita pengen juga mengembalikan home base Persis Solo itu ke Solo lagi, karena seperti tadi Bung Raja bilang, Persis Solo ini kan klub legendaris karena salah satu pendiri PSSI, sehingga kita kembalikanlah ke Solo. Saya nanti akan juga ketemu Pak Wali Kota, soal kepada beliau. Hari ini kebetulan nggak bisa karena beliau lagi ke luar kota ya kemudian, tapi sebelumnya saya udah telepon-teleponan gitu.
Nah, kalau diizinkan kita ingin mengembalikan home base Persis ke Manahan Solo. Menurut saya, salah satu cara kita memperbaiki sepak bola kita ya kita benahin klub, benahin kualitas pemain. Saya pengen nanti Persis Solo juga punya akademi sepak bola. Kita bisa didik pemain bola dari sejak dini. Kalau kita lihat kan misalnya klub-klub Liga Eropa ya, ada kayak model Ajax Amsterdam, juara 1 di Liga Belanda, tapi kalau di Liga Eropa nggak terlalu dominan, tapi dia supplier pemain utama di Liga-Liga Eropa gitu loh. Jadi banyak pemain dia yang dibeli oleh klub-klub Liga lain. Atau kayak di Liga Inggris ada Arsenal yang jarang juara, tapi paling nggak peringkat 3-4, tapi duitnya banyak. Kenapa? Dari jualan pemain gitu loh. Milih pemain muda, dilatih. Nah kita juga pengen bola Indonesia itu jadi industri. Salah satu yang saya inginkan adalah merubah sistem bola di Indonesia, nggak lagi gaji pemain, kontrak pemain itu per musim. Di Jakarta United saya udah bikin minimal 2 tahun supaya ada keterikatan. Kalau sekarang kan satu musim itu nggak setahun ya Pak Edi ya? 10 bulan. Nah sisanya dia bisa tarkam gitu loh. Nah ini kan harusnya nggak boleh pemain bola main di tarkam gitu loh. Nanti kalau dia cedera gimana? Habis itu nggak main di liga klub yang dia bela, itu kan bahaya gitu. Maksud saya ini contoh-contoh kecil sederhana tapi harus kita rubah gitu. Nah saya berharap besar dari Persis Solo ini karena punya nama besar gitu loh, punya supporter yang fanatik. Nah, saya harapkan potensi yang ada ini kita bisa kembangkan sehingga cita-cita kita menjadikan Persis Solo ini sebagai super klub di Indonesia itu bisa terwujud.